tahapan pemaparan materi oleh Pak Liapi kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit materinya. Dan sesudah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Oh iya Pak. Gitu, ya. Ya, baik. Iya, Silakan Pak Liapi sudah memiliki. Halo Pak. Kayaknya di sekolahnya ribut sekali nih. Iya Pak. Harusnya Bapak mencari masuk ruangan atau di mana? Iya, ini ada di ruangan Pak. Ya, disampaikan ribut sekali kedengaran. Baik Pak Yapi, jadi 10 menit kami harapkan Bapak untuk memaparkan materi. Ya, saya bersama dengan Bapak Dr. Sabiuddin akan melihat atau mendampingi Bapak ya dalam ujian kompre ini. Ya, saya persilakan Pak Yapi. Pak, saya tanya dulu, ini yang mau ditampilkan ini dalam bentuk PPT-nya ya Pak? Ya, silakan Bapak jelaskan itu materi, perangkat apa yang Bapak mau tampilkan, apakah yang luring atau yang daring atau yang blended, silakan. Yang mana? Silakan PPT-nya, materinya. Bapak mengajar sekarang. Oh iya Pak. Mengajar 10 menit. Iya ya? Pak. Iya Pak. Mengajar 10 menit. Oke, silakan. Iya Pak, makasih Pak. Kelihatan ya Pak? Selain faktor kimia, tak kalah penting. Kelihatan, sudah. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Pada pagi ini kita akan memulai proses kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama memimpin doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berikutnya, apakah siswa-siswi sekalian hari ini semuanya masuk? Ya, baik. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Kemudian yang berikutnya, pada materi ini kita akan mempelajari tentang proses kegiatan belajar mengajar menyangkut pokok bahasan pengukuran parameter fisika kualitas air. Nah, tapi sebelum itu, apakah anak-anak masih ingat proses kegiatan belajar mengajar pada minggu kemarin yang menyangkut identifikasi parameter fisika, kimia, dan biologi? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa-siswi sekalian diharapkan dapat memahami alat dan bahan serta prinsip kerja yang digunakan dalam pengukuran parameter fisika kualitas air pada kolam tambak dengan baik. Kemudian yang berikut, tujuan yang berikut, menjelaskan alat dan bahan serta prinsip kerja yang digunakan dalam pengukuran parameter fisika kualitas air pada kolam tambak dengan baik. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian diharapkan mampu menunjukkan alat yang digunakan dalam pengukuran parameter fisika kualitas air dengan benar. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian diharapkan dapat menerapkan metode pengukuran parameter fisika kualitas air. Kemudian yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menggunakan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran parameter fisika kualitas air pada kolam tambak. Yang berikutnya, untuk lebih jelasnya,
siswa-siswi sekalian akan ditampilkan gambar atau video orang yang sedang melakukan proses pengukuran kecerahan kualitas air. Selain faktor kimia, tak kalah pentingnya berpengaruh terhadap kualitas air adalah faktor fisika. Faktor fisika juga merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya ikan di perairan. Parameter fisika kualitas air merupakan indikator yang dapat diamati dari ciri-ciri fisika. Baik, siswa-siswi sekalian, tadi sudah mengamati video yang ditayangkan mengukur parameter fisika kualitas perairan. Nah, mungkin dari siswa-siswi sekalian ada yang mau bertanya tentang gambar yang ditayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti siswa-siswi akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu dibagi berjumlah 3 orang. Nah, apabila di dalam proses penampilan gambar atau video tadi itu masih kurang atau belum jelas, nanti siswa-siswi sekalian dapat mencari data pendukung untuk proses pengambilan sampel fisika kualitas air yang baik dan benar, baik itu melalui buku, internet, dan sumber-sumber lain. Kemudian yang berikutnya, nanti anak-anak sekalian itu dapat menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam proses pengukuran parameter fisika kualitas air. Dalam hal ini ada 3, yaitu suhu, kemudian kecerahan, dan kedalaman. Nah, setelah itu nanti siswa-siswi sekalian akan membuat laporan kegiatan pengukuran parameter kualitas air, parameter fisika itu di dalam dan laporan tertulis di lembaran LKPD. Nah, setelah itu nanti anak-anak sekalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergiliran. Nah, kemudian yang terakhir, siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah anak-anak sekalian sudah mengumpulkan hasil kerja kelompoknya, maka diharapkan untuk mengkonfirmasi kesimpulan dari hasil presentasi yang siswa-siswi lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak sekalian nanti akan menjawab beberapa soal yang tertera di dalam LKPD. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, kita akan memberikan informasi pelajaran pada minggu depan, dan kita akan memulai dengan proses kegiatan belajar mengajar, proses pengukuran parameter biologi pada minggu depan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian ini berikutnya. Ini ada sedikit tambahan menyangkut alat yang digunakan proses parameter fisika. Ini gambar-gambarnya. Ya, ini objek-objek yang proses pengukuran parameter fisika yang pertama intensitas cahaya, suhu, salinitas, kecerahan. Pak Layapi, Ya, Pak. Seharusnya tadi itu gambar tadi dianukan peruntukannya.
Itu tadi yang gambar sebelumnya ini. Iya, Pak. Tambah lari jauh ini Pak Liapi. Iya, Pak. Ya, lanjut. Halo, Pak. Justru hilang anunya, hilang. Apa tadi? Hilang anunya, hilang PowerPoint di layar. Fisika. Ini kimia. Iya. Kelihatan ya, Pak? Ya, kelihatan. Iya, Pak. Jadi yang pertama, suhu air itu diukur dengan menggunakan termometer, yaitu dengan cara mencelupkan sampai 3/4 panjang termometer ke dalam air. Diusahakan agar tubuh tidak menyentuh termometer karena suhu tubuh dapat mempengaruhi suhu pada termometer. Kemudian setelah itu didiamkan beberapa menit sampai dapat dipastikan tanda penunjuk skala berada dalam kondisi tidak bergerak. Kemudian tidak usah jelaskan caranya, cara menggunakannya. Sebutkan tadi beberapa itu gunanya untuk ini. Oh iya, Pak, iya, Pak. Yang ini, Pak, ya. Ya, ini biar parameter fisika. Itu yang pertama itu adalah warna air, kemudian yang kedua intensitas cahaya, suhu, kekeruhan, salinitas, kecerahan, debit air, dan yang ketujuh itu adalah kedalaman. Nah, mungkin di dalam proses kegiatan belajar mengajar pada hari ini itu hanya ditampilkan itu hanya 3 sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, yaitu yang pertama itu adalah proses pengukuran suhu, kecerahan, dan kedalaman. Itu praktekkan di siswa-siswi sekalian. Kemudian, Pak. Sudah selesai? Iya, Pak. Tidak terlalu bagus sinyalnya ini. Sudah selesai ya? Iya, Pak. Sudah katanya Prof, ya. Dimatikan dulu itu, Pak. Oke. Pak Layapi atau Pak Layapi ya? Benar Layapi, ya? Pak. Layapi, Pak. Oke. Bapak di SMK mana ini? Di SMK Namburu, Pak. Mana Namburu. itu? Tepatnya di Provinsi Maluku, Pak. Kabupatennya Kabupaten Buru. Kabupaten Buru ya.